Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quick-Count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang Quick-Count itu kelompok pembohong, penipu. 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Bersama rakyat kami menolak pemilu abal-abal, pemilu curang. Tangkap itu kelompok-kelompok lembaga survei yang mengumumkan kemenangan kepada Prabowo yang tidak didasari oleh landasan hukum. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Bung Faisal Assegaf, kritikus politik. Bung Faisal ini akan menjadi inisiator revolusi rakyat melawan kecurangan. Itu harus kita lakukan. Harus Bung Faisal, kita sudah lihat ya, betapa kita dipertontonkan hal yang sangat memalukan. Tiba-tiba quick count, hampir serentak beberapa lembaga survei mengumumkan bahwa hasilnya 50% ke atas dimenangkan Prabowo. Dan menurut saya, ya, karena kita ini semua orang yang pernah ada di bangku kuliah, mengetahui namanya metodologi, penelitian dan lain sebagainya, quick count itu adalah tidak bisa dianggap hasil air. Quick count ini bukan real count, Bung Faisal ya. Dia cuma mengambil sampel perhitungan cepat. Dia cuma mengambil sampel kira-kira 2000 TPS ya. Jadi ada dua persoalan besar sebenarnya yang terjadi ya, bahwa quick count tidak bisa dianggap sebagai hasil air karena dia adalah hasil perhitungan cepat yang hanya mengambil sampel 2000 dan tidak representatif. 2000 dari 823.000 TPS di Indonesia. Tidak menggambarkan representasi. Sudah pasti. Oke. Apa yang Bung Faisal mau menyatakan tentang keadaan ini? Ya, bahwa hari ini kita melihat bahwa kecurangan itu memang dibangun secara sistematis ya. Sebenarnya ratusan guru besar di seluruh Indonesia itu kan sudah menegaskan bahwa sistem pemilu ini akan berpotensi curang. Oke. Dan mereka sudah mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa cara untuk menghentikan kecurangan itu adalah pemilu tanpa Jokowi. Kalau memaksakan pemilu terus dalam kekuasaan pengaruh Jokowi, maka hasilnya sekarang kan ya, semua sumber daya yang berpotensi untuk melakukan kecurangan itu dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Quick-Count bukan sesuatu yang baru. Ini satu perangkat yang sudah disiapkan untuk melegalkan jalannya proses kecurangan yang sudah didesain sejak 7-8 bulan lalu. Jadi jutaan rakyat yang mendukung gerakan perubahan tidak kaget. Dan kemudian juga para pendukung Prabowo pada tahun 2019 yang bersebaran di seluruh Indonesia, itu kan Prabowo sudah lakukan sosialisasi bahwa lembaga survei yang sekarang ini kan lembaga Prabowo yang bilang ya? Ya, Prabowo yang ngomong bahwa Quick-Count itu kebohongan. Kemudian disambut oleh jutaan pendukung rakyat, pendukung Prabowo pada saat itu bahwa memang ini kumpulan para tukang tipu, pencuri suara, manipulator. Mereka bekerja berdasarkan politik transaksional. Siapa yang bayar besar, mereka punya kepentingan persekongkolan jahat di sana, maka hasilnya akan mereka buat. Kedua, memang harus dipertanyakan. Apa dasar lembaga survei membuat Quick-Count mengumumkan hasil pemenangan? Apa dasar hukum? Tidak ada. Ini satu kejahatan. Dia bertindak tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Memang hak akademisi dalam berekspresi, dalam proses survei itu boleh. Tapi mengumumkan kemenangan sebelum KPU mengumumkan itu satu kudeta di dalam sistem pemilihan umum.
Kalau di berbagai negara lembaga-lembaga survei seperti ini diserang oleh rakyat, dikejar oleh rakyat, mereka datang berbondong-bondong menemui kantor-kantor lembaga survei untuk mengkonfirmasi data secara akurat. Nah, ini tentu akan menimbulkan masalah yang diduga akan sama juga di Indonesia. Rakyat ini sudah marah, sudah ditipu lewat program-program bansos yang bertujuan untuk memanipulasi suara, sudah ditipu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilihat secara terang dan jelas untuk menggiring kemenangan dinasti politik. Kini pada puncaknya KPU disandra oleh satu pendekatan kebijakan perhitungan cepat quick count. Jadi ini serius. Kalau media-media ini independen, mestinya mereka menghentikan. Jangan larut. Jangan larut. Karena bisa terbawa independensi jurnalis. Jadi berarti media ini jangan larut ikut-ikutan menyiarkan quick count. Kalau saya lihat misal beberapa stasiun nasional televisi sengaja mungkin mengambil ruang perhitungan cepat itu tidak serius. Mereka mungkin kejar iklan atau mungkin ada memang anggaran dari KPU kan untuk sosialisasi proses perhitungan suara. Karena hampir semua media yang juga menyodorkan data quick count itu juga mulai pelan-pelan hari ini kan mengkonsolidasikan kelompok pakar untuk kemudian mempertanyakan legitimasi quick count. Artinya media sendiri yang menyajikan itu juga ragu. Tapi saya mau mengatakan quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang quick count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara quick count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi bahwa ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampaikan oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada jejak digital? Datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu. Kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Tetapi ada lembaga survei yang independen, bekerja bagus, itu mereka akan disingkirkan. Yang pro rakyat, mana ada lembaga survei yang pro rakyat itu diakomodasi, selalu disingkirkan. Tapi kalau lembaga survei yang punya kemesraan, mendukung dinasti politik, yang menjadi alat propaganda kekuasaan, sudah otomatis mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Ketika 2019 Prabowo mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia lembaga survei yang membuat quick count itu pembohong, kelompok penipu, tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seolah-olah Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan, cara kecurangan. Menurut saya ini meruntuhkan marwah Prabowo. Saya berharap Prabowo masih sebagai seorang kesatria tidak terlalu jauh masuk di wilayah kecurangan seperti ini. Karena habis dia punya harga diri, habis dia punya kehormatan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya, 2 kali dia dicurangi, kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU. Itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan quick count secara terbuka yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13. 1 hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan quick count ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak
memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini itu terkonfirmasi lewat film itu ya? Iya, Dirty Vote. Ya. Jadi survei-survei, bansus-bansus, semua proses intimidasi politik, diskriminasi politik. Hari ini terbukti. Nah, apa tindakan kita? Kita harus bahas. Harus ada satu pilihan yang mengkonsolidasi seluruh sumber daya rakyat, berdiri secara moral untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Tidak boleh membiarkan proses itu terjadi. Dan sangat disayangkan, hanya beberapa pengen nyoblos. Katanya mau ngayomi masyarakat, bagaimana mau ngayomi masyarakat begini, dipersulit. Katanya seorang pemerintah mau melindungi masyarakat. Apa melindungi masyarakat begini? Kasih gas terus, Pak. Nggak bisa suaranya. Tolonglah. Bayaran. Hati-hati kamu ngomong, siapa yang bayar kami? Kau bayaran pula, murni, nggak ada bayaran. Masa ketua KPPS kayak gitu? Bayaran, astaga. Masa dibilang kami bayaran ini? Asli kami perantauan, ngekos kami di sini. Anda punya bukti nggak? Kalau kami bayaran, 105. Kalau nggak bisa bilang dong. Jangan bicara, saya bicara saja. Oh, sebenarnya nih Pak Habib, Pak. Hanya kalau ngomong. Mana yang megang kunci nih? Viralkan. Ini bola balik nih, bola balik. Bukan ini tadi orang itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah, berikan najis ya Allah. Tolong bantulah Bang, tolong Bang. Lari semua ya? Dari sana tadi pun polisi gitu juga. Kami masuk ke dia baju. Ini kenapa begini? Awas. Kalau buka, Boleh masuk lagi. Ini kan akses. Tutup. Nah, ini kan akses. Bisa dibuka akses. ada kali Tadi Rami lagi duduk, Rami di sana. Masuk panis kayak gini orang ini. Ya Allah, jolin ya Allah. Bayaran tidak teleponan minta. Iya, tapi posisinya kan. Ini kita lagi cari orang. Nanti pihak aja kan. Masuk dalam, masuk dalam. Nah, Bang. Nah, makasih Bang ya. Makasih Bang ya. Makasih banyak Bang. Kalau mereka kalau jamin sendiri tangannya aja. Jangan tunggu depan. Main Pak, main Terprovokasi. Boleh masuk.
Ini. Tolong, Pak. Buka ini, Pak. TPS 35. BPK, ayo sampean itu makan gajinya rakyat, buka itu. BPK. Ini nyata 15 suara yang dipindah. Jangan terpakai dari bocor, buka itu, buka. Apa? Sampean itu petugas. Saya ini rakyat. Saya didorong, Pak. Didorong siapa? Yang dorong siapa? Siapa yang dorong? Ini ada kakinya. Saya hanya minta sampean buka mulai tadi. Jangan ditutup dulu. Saya mau lihat. Jangan ditutup dulu. Buka. Sampean itu dibayar oleh rakyat. Waduh, buka. Macam-macam ya. Kalian sudah makmur. Aneh bin ajaib nggak coba tuh? Heran kan semua juga. Kami di bawah masih menghitung masyarakat ya. Belum selesai, belum disetor ke pusat. Kok di TV udah ada yang disebutkan salah satu pasangan unggul. Unggul dari mana? Menang dari mana ya? Masyarakat nih belum lapor, belum melaporkan hasil. Tadi semangat-semangat mau pilih presiden dan wakil presiden sampai di tempat TPS. Ternyata yang disediakan itu DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota, DPR provinsi dan DPR RI. Itu saja yang disiapkan. Jadi kotak 4 kotak itulah yang disiapkan. Sementara kotak untuk pemilihan presiden itu tidak ada. Itu di lapangan tadi, sehingga walaupun saya telah memilih, tetapi sayang saya tidak memilih presiden hari ini. Karena memang panitia tidak menyediakan kotak untuk pemilihan presiden. Apakah itu dilakukan sengaja atau ada atas perintah atasan sehingga panitia tidak menyediakan kotak untuk pemilihan. Halo, assalamualaikum. Ada lagi kekacauan sistem di rekapitulasi KPU ini di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu ya, di Pulau Harapan. Di sini kalau kita dilihat di Pulau Harapan di Kepulauan Seribu, saya langsung tahu di mana ada kecurangan, error sistem ya. Saya langsung tahu ini ada kesalahan sistem di TPS 08. Anies 71, Prabowo 641, Ganjar 511. Oke, kita buka TPS 8 ya. Tek. Iya. 71, 641, 511. Kita lihat form C1-nya. Anies itu 149. Anies 149 jadi 71. Kemudian Prabowo harusnya 19. Jadi 641, Ganjar 17 menjadi 511 ya. Jadi yang diuntungkan di sini adalah nomor 2 dan 3. KPU duit negara sudah dihamburkan untuk KPU banyak sekali, tapi kok sistemnya kayak gini? Tolong diperbaiki. Ini seakan-akan kalian mengiring opini kalau
02 ini selalu unggul mengikuti quick count, padahal mayoritas hasil penelusuran saya. Jumat 16 bulan Februari 2024 jam 11.45. Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kecamatan Kelurahan Pulau Harapan, nomor TPS 001. Ikut melaporkan perolehan suara untuk 02 itu 641 suara di data KPU, sedangkan di form C1 itu hanya 19 suara. 03 di data KPU 511 suara, di form C1 hanya 17 suara. Nah, untuk 01 malah ini dikurangi ya. Di data KPU itu 71 suara, di form C1 harusnya 149 suara. Mohon untuk pihak KPU agar segera memperbaiki data tersebut. Terima kasih. Oke gas, ada temuan menarik nih bos dari Bung Bulang. Kita cek bos. Ya, Pilpres hitung suara Jawa Barat Garut, pilih kecamatannya yaitu Bung Bulang. Nah, pilih kelurahannya Bojong. TPS-nya 01 bos. Nah, keren bos. 02 ini angkanya sampai 596. Oke gas. Aduh, kita lihat C1-nya tampilkan. Yang aslinya C1 itu adalah 0143, 0296 dan 0392 ya. Kita kembali exit. Nah, betul, 01 real 43, 03 real 92. Ini 02 596. Oke gas. Sedangkan DPT-nya 233 DPT-nya. Aduh, bagaimana kumaha ini? Bapak Ketua KPU memeka ceki ku abah Bapak Ketua Padian. Mohon dibenarkan Padian ya, human error nih. Mudah-mudahan ini bukan unsur kesengajaan Bapak Ketua KPU. Ya, itu yang dapat abah kabarkan pada malam ini. Arek te edan kumaha tuh langsung deklarasi. Nah, TV ugal-ugalan. Iya, real di Garut ya, di Bung Bulang, di Bojong TPS 01 real. Oke gas. Lejeng wengi ah. Halo orang Bandung. Nih di Bandung, di Popo, nih Bojong, Loa, Popo Bandung, kecurangan terjadi di situ. Di mana betul sih Prabroro menang, tapi lihat hasilnya dari 100 menjadi 700. Nih kita cek buktinya ya. Teman-teman, ini temuan kedua ya dari DPP Indonesia Gemilang. Coba lihat nih, di mana ini?
Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng. Ya kan? TPS, coba lihat nih ya, TPS-nya angkanya 002. Coba lihat TPS, ingat ya, TPS 002. Coba lihat perolehannya Prabowo, 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Jadi ini super ngaco ini, ya kan? Masa satu TPS pemilihnya setengah juta orang dan memenangkan Prabowo? Ah, ngaco ini. Oke, viralkan nih teman-teman semuanya. Jelas ini kesalahan, bukan apa-apa, supaya segera diperbaiki oleh KPU. Betul nggak? Oke, Assalamualaikum. Waduh, kacau bro, kacau. Ini sistem penghitungan suara KPU nih. Nah, yang mana saya kacau? Ini kita lihat nih ya. Ini sistem, saya buka nih sistem penghitungan suara KPU. Update tanggal 15 Februari 2024 jam 20 ya. Sekarang jam menunjukkan, nih baru setengah jam yang lewat, setengah 9 ya, atau 8.30 di tempatku. Berarti setengah. Progresnya sudah mencapai 44,56% itu suara yang masuk. Nah, saya mau fokus di sini saja. Ya, perolehan paslon Prabowo Gibran. Nah, ini sudah mencapai 56,51% ya. 56,51%. Oke. Nah, yang mana saya katakan kacau nih, kita masuk ke satu daerah. Itu kita pilih daerahnya Sumatera Utara ya. Ya, perolehan suara di Sumatera Utara. Nih, Sumatera Utara saya klik. Oke, lanjut kita masuk ke Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini dia. Terus masuk ke kecamatan namanya Percut Setuan. Ini dia ya. Lanjut. Saya masuk ke kelurahan Kenangan Baru. Ini dia, Kenangan Baru. Nah, terus masuk fokus ke TPS 031 ya. 031 ya. Nih, ini dia 031. Oke, langsung saja perolehan suaranya. Ini kita fokus ke sini ya. Suara paslon 1 ya, paslon 1 Pak Anies Muhaimin itu perolehan suaranya 117 ya. Nah, paslon 2 itu Prabowo Gibran 805. Ini perhatikan bro ya, 805 ya. Wah, luar biasa nih tingginya nih. Oke, lanjut paslon 3 Ganjar Mahfud 20. Saya ulangi, paslon 1 117 atau 117, paslon 2 805, paslon 3 20 ya. Nah, sekarang kita buka rekap C hasilnya ya, yang sudah dikirim dari TPS-nya. Ini dia langsung terbuka. Nah, kita zoom. Oke, saya zoom biar jelas. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, ini perhatikan. Nah, perolehan paslon 1 itu 113 ya. Ya, tadi di situ tertulis 117, berarti 4 ya. Ada 4 suara yang apa ya? Nah, ini. Tapi tak jauh tuh, 4 selisih 4 suara. Tapi lihat nih, perhatikan nih. Nih, nomor 2 Prabowo Gibran. Ini dia. Di sini di bulatnya 0. Terus kita masuk angka keduanya, puluhannya 5. Satuannya 6. Berarti digabung 056 atau 56 suara. Jadi hanya 56 suara, bro. Tadi tertulis di rekapnya 805. 805 dengan 56, berapa itu selisihnya? Hampir 800-an, bro. Oh, nih. Apa nggak kacau itu? Wah, kacau sekali. Ini Ganjar nih berapa nih? Kita lupa ya, biar kita sebut. Ini 20 pas ya, sama dengan tadi. Jadi yang masalah besar itu di sini. Paslon Prabowo Gibran. Nih ya. 056 atau hanya 56 suara. Kita lihat tertulisnya. Ya sama. Sorry. 056 ya, 56. Nah, kita lihat tulisannya. 56. Nggak beda, bro. Kenapa di sini tertulis
805. Aduh kacau. Berapa ini kalau di kampungku nih gabungan 6 sampai 7 TPS ini. Ya, kacau nih KPU, kacau. Saya Dr. Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek. Ini saya mau menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya menemukan ada hal yang aneh dalam sistem rekapitulasi KPU, Sirekap begitu. Ini kita lihat, buka websitenya versi 15 Februari 2024 jam 9.00. Progresnya sudah ada 140.457 TPS, ada 43,85%. Nah, ini kita cek di Pilpres, pemilu Pilpres, hitung suara, kemudian kita lihat di Provinsi Jawa Barat, kita lihat di Kota Depok, kemudian kecamatannya Cilodong, kemudian kelurahannya Kalibaru, kita cek TPS-nya TPS 13. Nah, ini kita lihat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Mungkin ada satu tambahan ya, ada hak pilih khusus gitu. Tapi pengguna hak pilihnya ada 204. Nah, yang aneh di perolehan suara. Di sini ternyata perolehan suara di TPS 13 ini lebih dari 204 begitu. Bahkan lebih dari 300. Yang itu merupakan jumlah maksimal suara dalam satu TPS. Di sini Pak Anies dapat 70, kemudian Pak Prabowo dapat 617, Pak Ganjar dapat 15. Ini bukan masalah siapa yang menang, tetapi harusnya jika perolehan suara lebih dari 300, sistem ini harusnya error. Harusnya nggak mau dia ke input begitu, karena jumlah maksimalnya adalah 300. Nah, ini agak aneh ketika sistem bisa menerima inputan lebih dari jumlah maksimal dalam satu TPS. Karena apa? Karena ini jadi rawan disalahgunakan. Apalagi ketika tidak ada yang mengecek. Nah, ini kita lihat jumlah suara yang sah dan tidak sah. Ini malah tertulis jumlah suara yang sah itu hanya 2, jumlah suara yang tidak sah 2, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu 204. Oke lah, kita mungkin sistemnya ini bermasalah. Kita coba lihat form C1-nya. Kita lihat C1-nya, hasil perhitungan suaranya. Sebentar. Ini gimana nih? Oke. Nah, dari sini hasil realnya adalah Pak Anies itu dapat 70, kemudian Pak Prabowo itu dapatnya 117. 117 tadi jadi 617. Jadi ada penambahan 500 suara nih untuk Pak Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo ada 15. Nah, ini yang tanda tangan adalah semua anggota KPPS dan pihak yang ada dalam TPS. Artinya adalah kesalahan seperti ini harusnya tidak perlu terjadi. KPU harusnya bisa membuat sistem yang bisa membatasi jumlah suara dalam satu TPS maksimal adalah 300 sesuai dengan aturan yang ada di KPU. Oleh karena itu tidak ada cara lain masyarakat yang punya akses, seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses terhadap hasil perolehan TPS-nya masing-masing gitu, tolong dicek di websitenya KPU, website resminya KPU di info.pemilu.kpu.go.id atau pemilu2024.kpu.go.id. Kemudian silahkan klik TPS-nya masing-masing, kemudian pastikan bahwa suara yang ada di sistem Sirekap ini sama persis dengan hasil perolehan suara yang ada di TPS Anda masing-masing begitu. Kenapa? Karena begini, bukan masalah siapa yang menang sebenarnya. Saya pikir siapapun yang menang harusnya menjadi yang terbaik lah di Indonesia. Tetapi kita mau memastikan agar pemilu ini pemilu yang jujur, adil, tanpa ada rekayasa begitu, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk memastikan
bahwa hasil suara yang nanti diumumkan oleh KPU itu benar-benar hasil suara masyarakat yang diperoleh dari masing-masing TPS. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses. Saya pikir akses lembar plano C1 di TPS tidak ditutup-tutupin, semuanya boleh melihat begitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memastikan bahwa nanti suara yang diumumkan oleh KPU itulah benar-benar suara masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Oke ya, kita kembali menemukan penggelembungan suara yang nyatanya sebenarnya dari hasil KPU ini di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara itu jelas nyata Pak Prabowo sudah menang. Cuman di sini terjadi penggelembungan suara. Di mana di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, di Kecamatan Air Putih, Kelurahan Perkotaan, pada TPS 01 itu terdapat penggelembungan suara dari Pak Prabowo. Sama juga Pak Anies juga ada penambahan suara, cuman tidak terlalu mencolok. Di sini Pak Anies 8 ya, kita lihat hasil rekapannya. Sedangkan Pak Prabowo di sini 335 dan Pak Ganjar ada 25 suara. Sedangkan di jumlah suara itu cuman 167. Gimana ceritanya bisa ada terjadi penggelembungan suara yang berlebih dan sangat mencolok? Itu bisa kita lihat dari form C1-nya. Dari form C1-nya itu kita lihat pada suara Pak Anies itu dilihat cuman 7 ya. Nah, tadi kita lihat 8. Sedangkan pada suara Pak Prabowo itu di formnya cuman 135 yang memang jelas nyata sudah menang. Namun di hasil rekapan itu kita lihat sampai hasilnya sampai 335. Ini gimana ceritanya KPU? Tolong diklarifikasi. Apakah ada salah dari perekapannya atau aplikasinya bermasalah? Itu mohon dijelaskan. Biar timbul pemilu yang jujur adil bagi rakyat semua. Terima kasih. PPS ataupun KPPS sudah sampai di sini, Pak. Iya. Jadi itulah keputusan kami. Apabila nanti ada tuh kita bicarakan. Tapi kami tidak menolak, kita itu sesuai dengan aturan, Pak. Kami sudah berkoordinasi. Betul, Pak. Ya. Tadi dibilang itu, tapi pelaksanaan pencoblosan pertama jam 10 dimulai, Pak. Dan surat undangan sampai pukul 2. Jadi di mana ini? Makanya itu kami mekanisme itu akan kami duduk lagi, akan kami bicarakan sebagai dan sesama penyelenggara. Tapi keputusan sudah bulat. Di ketika ada keluarga kita, bukan kita menghalang-halangi hak pemilih warga, bukan itu. Siapa? Saya sudah bisa mengambil suatu intisari yang Bapak sampaikan. Ya. Yang intinya kami selaku warga Biren Bayu tak bisa nyoblos lagi. Ya, kalau sudah lewat jam yang ditentukan. Sekarang apakah petugas di lapangan tidak baca waktu? Sedangkan perintahnya jam 7 dimulai tutupnya jam 2, sedangkan pelaksananya di lapangan jam 10. Belum lagi. Taruhlah dimulai kita bilang. Jam 7 sampai jam 10 udah berapa jam kita nggak bekerja? Tolong dijawab. Sekarang maksud kita, Pak, kitakah apakah membenarkan yang salah? Apakah yang menyalahkan yang benar? Itu pertanyaan sekarang. Kalau Bapak tetap berpedoman kepada aturan yang Bapak maunya Bapak, masyarakat tidak memilih. Sedangkan kita, Pak, saya terus terang, Pak, itu rumah saya, Pak. Saya dari rumah 3 kali bolak-balik kemari, Pak. Saya tadi malam itu mendengar pidato dari KPU, Pak. Siapa namanya? Bapak yang di pusat sana. Kalau tidak yang terdata, itu bisa membawa KTP, Pak. Ya, betul. Saya tingkat kemarinnya bolak-balik, bilang sama petugas, tunggu dia pakai undangan dulu, Pak. Pulang lagi, balik lagi, sholat balik. Ternyata begitu saya nyampe kembali, tak bisa lagi memilih, Pak. Ini, Pak, saya potong lagi, Pak. Di aturan PKPU nomor 7 2017, memang betul kayak Bapak. Hak pilih apabila warga tidak ada di DPT, di undangan, maka berlakulah
DPK. Nah, tapi di situ mekanismenya ada aturan juga, Pak. Karena apa? Jam 2 DPK itu di akhir, Pak. Jam 12 sampai jam 13. Ini sampai sekarang nggak terdaftar, Pak. Tadi laporan dari KPPS saya sudah lewat, Pak. Begitu, mana lewat? Ya. Begitu. Jadi Pak, ini sama Pak. Kalau kita mau membenar-benarkan diri kita nggak selesai betul. Permintaan kami salah keluarga tidak muluk-muluk. 12 kami selesai pulang. Ya kan? Kalau seandainya memang tidak bisa, itu hak Bapak. Jadi kalau warga nanti berbuat yang tidak sesuai dengan aturan, jangan salahkan warga. Itu mohon saya. Kami bertanggung jawab juga, Pak. Dengan aturan yang sudah berlaku, kami siap. Apapun resikonya. Karena Pak, kami berjalan ini sesuai dengan aturan. Benar, Pak. Tapi dilaksanakan kan 10. Setengah 9 mau beri surat tidak terima. Mohon perhatian semuanya, warga desa. Saya sebagai ini bentuk orang kekecewaan nih, Pak. Ya, ini sudah memutuskan tidak bisa. Jadi saya harap kita harus go, ya. Apapun ceritanya di sini, kalau tidak bisa sesuai dengan aturan tidak bisa. Mau ngeri kali negara nih. Begini Pak. Menarkan yang salah, yang benar disalahkan. Satu tambah satu itu 2, Pak, enggak 5, Pak. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, kok bisa seperti itu aturannya? Gimana akal sehat kita nih, Pak? Manusia yang udah datang tak bisa diperjuangkan. Kalau jam 3 jam. Kita hanya ikuti aturan saja. Selain daripada itu, kami juga nggak bisa mengambil satu kesimpulan, karena dari pihak ini pun tadi sudah menyampaikan kepada Bapak tidak bisa. Jadi kalau seandainya ada suatu permasalahan, ya silakan melalui apabila itu ada jalur hukumnya, silakan Bapak protes melalui jalur hukum. Bapak selaku orang tua Bapak tunggu dulu Pak. Bapak silakan lapor ke Gakumdu. Ada Gakumdu kan? Ada Gakumdu ya. Silakan berapa orang ini didatakan, lapor ke Gakumdu. Ya Pak ya. Itu ada sanksi pidananya. Kalau mereka salah, mereka akan dipidana. Ya Pak ya. Nah, jadi dalam hal ini juga kepada masyarakat saya minta kalau memang Bapak sebagai apa ini, silakan kumpulkan nama siapa, laporkan ke Gakumdu. Di situ nanti akan diproses masalah hukum. Bisa Pak? Enggak. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Nggak bisa. Hal itu turun negara ini kita lihat. Pemaksaan. Lalu orang bodoh yang dipakai. Ini pemaksaan. Udah bubar. Milih kecil kayak gitu, bodoh lewat kayak gitu. Jangan. Bubar. Bukan kau pulang ke BPN. Ini sesuai aturan. Kalau kalian tidak terima ini, ada jalurnya, hukumnya. Lapor ke sana. Bubar. Saya minta. Kenapa lapor aja ke kita punya aturan. Ada aturan. Kalian lapor kemana aja pun boleh, siap. Silakan laporkan ke Gakumdu. Silakan ya. Silakan bubar. Ingat, kami di sini keamanan. Tidak ingin menyakitkan masyarakat. Kita di sini bersama. Ya Pak ya. Nah, pokoknya intinya laporkan ke Gakumdu Pak. Kami nggak ngerti itu Pak, administrasi itu Pak. Nggak ngerti kami itu. Ya kan? Masyarakat ngerti Gakumdu. Kita kasih. Bapak ini saya bawa untuk memperjelas tentang Gakumdu. Ikut semua. Laporan ya, buat laporan. Bu, tolong di konsep Bu ya. Kita buat laporan. Ini tenang ya, tenang. Ini kan kita kan rakyat. Saya mohon tenang. Kita pakai diri dulu. Kita punya hukum. Udah. Siapa tadi yang menyaksikan di sini memang jam 10 baru aku. Ada. Ini kumpul KTP-nya. Mereka bisa jam 10 buka. Kenapa kita datang jam 1 nggak bisa? Ya betul. Ya kumpul KTP. Kita buat laporan. Kita buat laporan. Siapa tadi yang udah bolak-balik ke sini? Siapa yang aturan jam 7.30. Iya. Tapi jam 10. Baru aturan. Kenapa mereka membuang waktu kita? Kenapa jam 2 aja tidak bisa? Ya betul. Buat laporan. Laporan aja kita bisa. Dibuka. Maksudnya kenapa ditutup bagaimana?
apa nih? Ini aturan apa? Ini aturan apa? Bukan, masa aturan ditutup tanggung jawab. Sementara rekapitulasi atau perhitungan suara secara manual terhadap hasil pemilu 2024 di TPS 43 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ricuh. Warga kecewa karena perhitungan manual hasil pemilu ini dilakukan secara tertutup oleh KPPS di salah satu ruang kelas di Kota Masohi, Maluku Tengah. Akibat kericuhan, rekapitulasi atau perhitungan suara secara manual sempat terganggu. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Tutup pintu, kau mau pintu, kau boleh masuk bagaimana? Kau mau kemana? Saya boleh kakak dia, kau mau masuk. Barang, ya. Dua. Satu. Petugas KPPS mulai melakukan rekapitulasi atau perhitungan manual terhadap hasil pemilu 2024 setelah pencoblosan ditutup pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Seperti di TPS 128 dan 129 kawasan Kanawan Negeri Batu Merah, Kecamatan Serimau, Kota Ambon. Perhitungan bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca Quran, gak mau ke Al-Quran. Kalau meninggal jadi setan, kalau meninggal jadi setan. Saya Dr. Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC. Ini saya mau menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya menemukan ada hal yang aneh dalam sistem rekapitulasi KPU, Sirekap begitu. Ini kita lihat, buka websitenya versi 15 Februari 2024 jam 9.00. Progresnya sudah ada 140.457 TPS, ada 43,85%. Nah, ini kita cek di Pilpres, pemilu Pilpres, hitung suara, kemudian kita lihat di Provinsi Jawa Barat, kita lihat di Kota Depok, kemudian kecamatannya Cilodong, kemudian kelurahannya Kalibaru, kita cek TPS-nya TPS 13. Nah, ini kita lihat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Mungkin ada satu tambahan ya, ada hak pilih khusus gitu, tapi pengguna hak pilihnya ada 204. Nah, yang aneh di perolehan suara di sini, ternyata perolehan suara di TPS 13 ini lebih dari 204 begitu, bahkan lebih dari 300, yang itu merupakan jumlah maksimal suara dalam satu TPS. Di sini Pak Anies dapat 70, kemudian Pak Prabowo dapat 617, Pak Ganjar dapat 15. Ini bukan masalah siapa yang menang, tetapi harusnya jika perolehan suara lebih dari 300, sistem ini harusnya error. Harusnya nggak mau dia ke input begitu, karena jumlah maksimalnya adalah 300. Nah, ini agak aneh ketika sistem bisa menerima inputan lebih dari jumlah maksimal dalam satu TPS. Karena apa? Karena ini jadi rawan disalahgunakan. Apalagi ketika tidak ada yang mengecek. Nah, ini kita lihat jumlah suara yang sah dan tidak sah. Ini malah tertulis jumlah suara yang sah itu hanya 2, jumlah suara yang tidak sah 2, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu 204. Oke lah, kita mungkin sistemnya ini bermasalah. Kita coba lihat form C1-nya. Kita lihat C1-nya, hasil perhitungan suaranya. Sebentar. Ini gimana nih? Oke. Nah, dari sini hasil realnya adalah Pak Anies itu dapat 70, kemudian Pak Prabowo itu dapatnya 117. 117 tadi jadi 617. Jadi ada penambahan 500 suara nih untuk Pak Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo
ada 15. Nah, ini yang tanda tangan adalah semua anggota KPPS dan pihak yang ada dalam TPS. Artinya adalah kesalahan seperti ini harusnya tidak perlu terjadi. KPU harusnya bisa membuat sistem yang bisa membatasi jumlah suara dalam satu TPS maksimal adalah 300 sesuai dengan aturan yang ada di KPU. Oleh karena itu, tidak ada cara lain masyarakat yang punya akses, seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses terhadap hasil perolehan TPS-nya masing-masing gitu. Tolong dicek di websitenya KPU, website resminya KPU di info.pemilu.kpu.go.id atau pemilu2024.kpu.go.id. Kemudian silahkan klik TPS-nya masing-masing, kemudian pastikan bahwa suara yang ada di sistem Sirekap ini sama persis dengan hasil perolehan suara yang ada di TPS Anda masing-masing begitu. Kenapa? Karena begini, bukan masalah siapa yang menang sebenarnya. Saya pikir siapapun yang menang harusnya menjadi yang terbaik lah di Indonesia. Tetapi kita mau memastikan agar pemilu ini pemilu yang jujur, adil, tanpa ada rekayasa begitu, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk memastikan bahwa hasil suara yang nanti diumumkan oleh KPU itu benar-benar hasil suara masyarakat yang diperoleh dari masing-masing TPS. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya akses. Saya pikir akses lembar plano C1 di TPS tidak ditutup-tutupin, semuanya boleh melihat begitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memastikan bahwa nanti suara yang diumumkan oleh KPU itulah benar-benar suara masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Anies 0, Bapak Prabowo 536. Ya, akhirnya ikut ngecek juga nih ya Pilpres nih di kpu.go.id ya. Sematang Borang, Karya Mulia nih, Sumatera Selatan, TPS 013, Kota Palembang. Suara sahnya 400 nih Prabowo ya, 01, 02 deh, 01 0, 03 0. Kita lihat nih di pindai apa? C hasilnya ya, C1 hasilnya nih ya. Tuh. Kok bisa-bisanya gitu loh, 126 jadi 0. 16 meskipun kecil itu ada angkanya, Bos. Jangan 00 banget juga dong gitu loh. Ya Allah, udah curang, bodoh lagi ya. Tuh, ini 105, 400, orang totalnya aja semua itu ada 251. Total pemilihnya itu 251 di sini di TPS 13 tadi Kota Palembang itulah yang tadi ya. Kenapa bisa jadi dia nomor pemilihnya ada 400? Ya Allah, jangan curang dong, biar bersih, jujur, enak. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.